Hari purnama bulan ke-8, 81 tahun sebelum tahun Buddhis, di kerajaan Kapilawatu yang dipimpin oleh Raja Sudodana dan permaisurinya Ratu Mahamaya. Ratu Maya. Pada suatu malam, Ratu Mahamaya bermimpi melihat seekor gajah putih dengan cahaya berkilauan menggenggam sepasang bunga teratai dan mengelilinginya sebanyak 3 kali. Setelah itu, gajah putih tersebut masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya. Apa itu semua hanya mimpi? Oh, tapi wangi ini persis seperti dalam mimpiku. Bagaimana, Pandita? Apa arti dari mimpi ratu itu? Berkenankanlah, Baginda. Saya sudah mengerahkan segenap pengetahuan dan juga keahlian saya. Ratu akan melahirkan pangeran yang sangat bijak, berani, dan juga cakap. Oh ya? Kanda, kita akan punya putra. Iya, itu benar, Dinda. Aku sangat bahagia. Terima kasih, Dinda. Aku bahagia sekali. 10 bulan kemudian menjelang lahirnya sang pangeran. Kenapa kau tidak istirahat? Sekarang sudah 10 bulan, kan? Iya, ada yang mau kutanyakan padamu, Kanda. Apa itu? Apa Kanda lupa? Dalam tradisi suku Kolia, ketika seorang wanita mengandung, dia harus pulang ke tempat lahirnya dan melahirkan di sana. Aku tidak lupa, tapi kau kini hamil tua. Aku khawatir. Kanda, izinkanlah aku. Jika itu maumu, ya sudahlah. Terima kasih, Kanda. Hari purnama bulan ke-6. Yang mulia, kenapa kita berhenti di sini? Aku mau istirahat sebentar di sini. Lihat, damainya tempat ini. Pohon salak di mana-mana. Oh. Indahnya. Ada apa ini? Wangi ini. Tahun 563 sebelum Masehi, di Taman Lumbini, Pangeran Siddhartha lahir dengan keadaan tanpa noda. Berdiri tegak dan melangkahkan kakinya sebanyak 7 kali, bersamaan dengan tumbuhnya bunga teratai di setiap langkah kakinya. Kemudian ia berkata, Akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran ulang.
kelahiran Pangeran Siddhartha terdengar di seluruh negeri. Seorang pertapa bernama Asita mendengar berita kelahiran sang pangeran dan merasakan adanya tanda-tanda kelahiran seorang bodhisatwa. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi ke kerajaan. Dan atas izin raja, ia diperbolehkan melihat sang pangeran. Ya, mari, Petapa Asita. Oh, anakku. Inilah tanda makhluk agung bagi dunia. Tapi, kenapa Petapa menangis? Tubuh pangeran yang agung dan indah ditandai oleh 32 tanda besar dan 80 tanda kecil. Pangeran akan menjadi Buddha yang tercerahkan sempurna. Saya menangis karena saya sudah tua dan sepertinya umur saya tak cukup panjang untuk mendengar ajaran hebatnya. Aku ini raja, putraku juga akan jadi raja. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi petapa? Tidak mungkin. Jalan hidupnya sudah pasti, Baginda. Selamat tinggal, semoga Baginda sejahtera. 5 hari setelah lahirnya sang pangeran, raja mengadakan upacara pemberian nama dengan mengundang para brahmana untuk menentukan nama pangeran beserta jalan hidupnya. Baginda, aku sudah memilih 8 brahmana paling ahli. Inilah nama-nama yang diajukan untuk pangeran. Silakan Baginda pilih. Baiklah, bagus sekali. Aku sudah memilih namanya. Aku setuju dengan nama Siddhartha. Sekarang jabarkan jalan hidup pangeran. Kami sudah memeriksa. Ia punya banyak pertanda. Bagaimana para brahmana? Kami melihat 2 kemungkinan bagi pangeran, yaitu jika pangeran tetap jadi manusia duniawi, dia akan menjadi penguasa agung. Tetapi jika dia memasuki kehidupan spiritual, dia akan tercerahkan dan menjadi Buddha. Tapi kenapa kondannya hanya tunjuk 1 jari? Begini, Baginda. Arti 1 jari saya adalah hanya ada 1 masa depan bagi pangeran. Ia tidak akan menjadi manusia duniawi. Ia akan pergi menjadi petapa. Ia akan mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Apa kau benar-benar yakin? Sudah pasti orang yang punya 32 tanda ini tidak akan tetap menjadi manusia duniawi. Ia pasti menjadi petapa, mencapai pencerahan, dan menjadi Buddha. Tujuh hari setelah lahirnya Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tawatimsa. 16 tahun kemudian, tibalah saatnya bagi pangeran untuk mencari pendamping hidupnya. Ayo semua, sudah waktunya mencari pendamping untuk pangeran. Anakku, aku akan menggelar pernikahan besar-besaran. Terima kasih, Ayah. Tapi ada 1 syarat, Ayah. Aku akan menikahi gadis yang aku pilih sendiri. Tidak ada yang berani menatapku. Putri Yasodhara Bimba. Maaf, kita kehabisan bunga. Baik. Putri, terimalah cincin ini sebagai gantinya. Setelah melihat gadis pilihannya,
Pangeran Siddhartha menikah dengan seorang putri bernama Putri Yasodhara. 13 tahun kemudian, saat pangeran telah menginjak usia 29 tahun, pangeran mulai merasa jenuh dan ingin melihat dunia luar. Sehingga ia meminta izin kepada ayahnya untuk keluar dari istana bersama Channa. Wow, kota kita ternyata memang indah. Berhenti, Channa. Aduh, kenapa dengan orang itu ya, Channa? Dengan berlalunya waktu, kita semua akan menjadi tua, Pangeran. Tubuhku bisa jadi begitu. Iya, Pangeran. Tolong aku, tolong. Sakit sekali, tolong. Aduh, aku tidak tahan lagi, tolong. Orang ini menderita karena dia sakit, Pangeran. Dan kita semua harus menderita karena sakit. Kenapa kamu pergi secepat ini? Bagaimana hidup kita nanti? Siapa itu? Damai sekali dia. Itu petapa, Pangeran. Itu suatu cara meninggalkan kotoran batin supaya terbebas dari segala duka. Setelah melihat 4 peristiwa tersebut, pangeran kembali pulang ke istana dan merenungkan ke-4 peristiwa yang dilihatnya. Kesenangan duniawi itu hanya sementara, yang ada hanya kesulitan dan keributan. Aku harus tinggalkan kehidupan istana dan pergi mencari cara terbebas dari duka. Kebimbangan pangeran atas penderitaan yang akan dialami oleh semua makhluk mendorong pangeran untuk meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa untuk menemukan cara mengakhiri duka. Channa, Channa, malam ini akan kutinggalkan istana. Aku akan menengok putraku dulu. Siapkan semuanya. Siap, Pangeran. Apa ini? Pangeran, jangan tinggalkan istana. Pada hari ke-7, Pangeran akan menjadi kaisar dunia. Pangeran akan memerintah 4 benua besar dan 2000 pulau sekelilingnya. Karena itu, Pangeran, segeralah Pangeran kembali ke istana. Aku sudah tahu aku akan tawari hal-hal itu. Aku tidak mau. Aku akan menjadi Buddha, membantu yang lain mengakhiri duka. Mara, jangan halangi aku. Kita jalan terus, Pangeran. Ayo. Ayo, Kataka. Ayo. Setelah melalui perjalanan yang panjang, sampailah pangeran dan Channa di sungai Anoma. Pangeran melepaskan semua perhiasannya dan memberikannya kepada Channa untuk dibawa kembali ke istana dan diberikan kepada keluarganya. Channa, bawalah pakaianku dan kembali ke Kapilawatu. Pangeran, izinkan saya ikut untuk melayani Pangeran. Tidak, Channa. Kembalilah dan kabari ayahku kalau aku sudah pergi menjadi seorang petapa. Jika itu permintaan Pangeran, saya akan melaksanakan, Pangeran. Rambut ini tidak cocok untuk pelepasan. Aku potong saja. Jika aku akan tercerahkan, biarlah rambut ini melayang dan tidak jatuh ke tanah. Jika Anda bertekad menjadi petapa, terimalah keperluan ini. Sejak saat ini,
Aku seorang biku. Selama 29 tahun aku berusaha untuk menahanmu agar kau menjadi raja dunia. Dia meninggalkan kita tanpa pamitan. Apa sampai harus meninggalkan ayahnya, bibinya, dan kita semua yang sangat menyayanginya?